Shalom semua Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih. Haleluya. Saya yakin percaya bahwa kebaikan Tuhan senantiasa ada untuk saudara dan saya. Amin. Setiap hari, bahkan setiap detik, setiap menit, kita tidak pernah lepas daripada mata Allah yang selalu menolong kita, memandang kita, mengerti apa yang menjadi pergumulan setiap umatnya. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita mencintai Dia lebih lagi. Haleluya. Katakan, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup. Sepanjang hidupku Kau setia. Katakan bersama-sama. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu, tuntun ku melewati api dalam doa. Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup. Sepanjang hidupku Kau setia. Mari bersama-sama ucapkan itu. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu
kebajikanmu Tuhan sepanjang hidup. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidup. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, kebaikanmu. Sekali lagi katakan bersama-sama sepanjang hidup. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidup. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, menyanyi kebaikanmu, menyanyi kebaikanmu. Sekali lagi katakan, menyanyi kebaikanmu Tuhan. Mari sembah-sembah Dia. Haleluya. Kami nyanyikan kebaikanmu Tuhan. Haleluya. Kami nyanyikan kebaikanmu sepanjang hidup kami. Kami saksikan kebaikanmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari semua menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Ya Allah, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya Allah, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sepanjang hidupku kau setia. Bersama-sama katakan, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, menyanyi kebaikanmu. Sekali lagi sepanjang hidup. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidup. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, menyanyi kebaikanmu, menyanyi kebaikanmu. Inilah kami umat Tuhan. Kami mau tetap bernyanyi dan terus bernyanyi karena kebaikan-Mu lebih dari segala-galanya hidup kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar untuk kami. Kebaikan-Mu yang tidak terbatas Tuhan, yang melebihi dari segala kelemahan kami, segala kekurangan kami, tetapi Engkau tetap baik untuk kami. Oleh sebab itu kami mau belajar untuk tetap mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuliakan Engkau. Yang percaya katakan amin. Mari tetap berdiri saudara. Siapa yang mengasihi Tuhan, coba kita angkat tangan kita. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi dan lebih lagi untuk jatuh cinta padanya. Mari tepuk tangan bersama. Haleluya. Lebih meriah. Haleluya. Sekali lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah.
seperti orang yang bermimpi. Haleluya. Bahkan pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita, haleluya, penuh dengan sorak-sorai. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan. Marilah kita sekali lagi seperti bermimpi. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan. Marilah kita bersuka, yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Sekali lagi. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan. Marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Sambil membawa berkasnya, sambil membawa berkasnya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Janji-Mu selalu menopang hidup kami. Oleh sebab itu kami mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Di setiap musim hidup kami mau belajar terus mengasihi Engkau, mencintai Engkau lebih dari semuanya Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk kita membuka hati kita selebar-lebarnya untuk Dia berfirman. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Bersama-sama kami. Firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, janji-Mu menopangku berjalan
semua aktivitas kami. Sementara kami datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, dan kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Itulah, biarkan kami tanggalkan hati pikiran kami sebagai manusia, dan kami kenakan pikiran Kristus. Biarlah kami tutup suara hati kami terhadap dunia untuk sementara ini. Kami mau buka hanya kepada kebenaran firman. Ajar kami, pimpin kami, supaya hidup kami dipimpin oleh kebenaran firman. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat pasti terjadi atas kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus semua orang percaya katakan Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, Shalom saudaraku. Ya sudah, saudara, kita sudah lewati hari raya saudara kita Idul Fitri. Satu hal yang saya yakini, pasti saudara banyak berkat. Amin. Ya. Nah, seiring dengan adanya hari raya itu, apapun bisnis saudara, pekerjaan saudara, pasti saudara diberkati. Amin. Haleluya. Saya melihat saudara saat ini ceria-ceria sekali. Saya percaya berkatnya banyak, begitu ya. Berkatnya banyak. Oleh karena berkat Tuhan itulah. Namun satu hal saudara yang saya mau berikan kepada saudara melalui tema pada pagi hari ini, untuk membentengi saudara dan segala apa yang saudara miliki dalam dunia ini, sehingga saudara benar-benar dapat menikmati bersama dengan Tuhan. Apa itu saudara? Kita akan berbicara tentang kekhawatiran. Mengapa demikian saudaraku? Karena sekalipun saudara hari-hari ini sudah banyak berkatnya, saya percaya kekhawatiran itu akan mengikuti saudara. Jangan-jangan nanti saya sudah banyak berkat, ini uangnya saya taruh mana ya? Jangan-jangan, wah khawatir saudaraku, ini sekarang sudah era kejahatan luar biasa, bisa dibobol ATM bank-bank di mana-mana. Jangan-jangan saya khawatir nanti uang saya yang banyak di bank bisa habis. Oh, ada kekhawatiran saudaraku. Di dalam kehidupan keluarga pun, waduh, ini tahun ke depan saya sudah semakin besar. Wah, nanti gimana ya masa depan anak saya? Khawatir saya. Bukankah kehidupan ini terus diikuti dengan kekhawatiran selama hidup saudara? Haleluya. Belum lagi yang usia muda-muda mungkin. Wah, ini sudah mulai beranjak dewasa. Oh, nanti saya pacarnya siapa ya? Wah, khawatir nanti saya dapat jodoh yang gak genah, saudara. Khawatir dalam hidup ini sehingga tidak bisa menjalani hidup ini dengan apa adanya. Namun saudaraku, saya mau katakan bahwa kali ini, pagi ini saudaraku, firman Tuhan akan mengejar kita bersama tentang kekhawatiran itu. Nah, tema kita adalah iman mengusir kekhawatiran. Nah, ini saudaraku, tema kita. Iman mengusir kekhawatiran. Memang betul saudaraku apa yang dikatakan tema ini, bahwa kekhawatiran itu perlu diusir. Tapi yang saya mau katakan bukan diusir seperti kita usir ayam atau kucing, anjing, seperti itu. Bukan saudaraku. Namun ini iman mengusir kekhawatiran. Tema sudah mengajarkan garis besarnya bahwa hanya imanlah yang dapat mengusir kekhawatiran itu. Amin. Haleluya. Jadi bukan mengusir kekhawatiran itu seperti kita mengusir binatang. Tidak, saudara. Tapi kita sebagai anak-anak percaya tahu firman Tuhan, tema mengajar iman itu yang dapat mengusir kekhawatiran. Karena saya tahu bentuk-bentuk kekhawatiran dalam dunia ini terlalu banyak yang ada di dalam diri manusia. Dan itu sangat menakutkan. Karena kalau dibiarkan itu akan menjadi satu penyakit seperti kanker yang tinggal tunggu stadium berapapun, manusia itu akan down. Oleh karena apa? Kekhawatiran itu. Oleh sebab itu saudaraku, perlu kita usir kekhawatiran itu. Tema kita membawa kita bahwa iman itu akan mengusir kekhawatiran. Bacaan kita adalah 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Kita dasari ini dulu sebelum kita lanjutkan itu. Bisa dibukakan? Tema kita iman mengusir kekhawatiran.
terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Itu dasar daripada tema ini. Kita akan baca bersama-sama dengan cepat karena ini hanya sebagai landasan saja. Ayat ke-6 ditulis seperti ini. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 berkata, karena itu, mari saudara, 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Lanjut. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Lanjut. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengamuk-ngamuk dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lanjut. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lanjut. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kemuliaannya, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Habis 11? Sudah cukup. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Bisa katakan amin? Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang bisa membawa kita dengan iman untuk mengusir kekhawatiran itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, dikatakan narasi di tempat ini, saudaraku, dikatakan khawatir tentu saja manusiawi, menjadi sifat yang melekat dalam diri kita. Saya tahu, saudaraku, bahwa kekhawatiran itu siapapun orangnya tidak bisa menyangkal bahwa dia tanpa kekhawatiran. Tidak ada manusia super, saudaraku, dalam dunia ini yang bisa berkata bahwa saya tidak punya rasa khawatir. Bohong itu. Itu bohong. Karena dikatakan melekat dalam diri manusia. Namun hal itu tidak boleh menjadi perintah atau penguasa atas hidup kita. Kekhawatiran itu ada, namun saudara, jangan itu mengendalikan hidup saudara, sehingga hidup saudara dikendalikan bukan oleh firman dan Tuhan, tetapi oleh kekhawatiran itu sendiri. Bagaimana tidak? Sejak saudara keluar dari rumah, saudara khawatir, nanti saya nyebrang ini ditabrak mobil. Saya sudah mau ke pasar, saya khawatir nanti saya naik sepeda motor, saya jatuh. Saya mau bekerja, saya khawatir hari ini tidak ada pelanggan datang. Apakah itu yang akan mengendalikan pikiran saudara? Setiap hari memerintah mengendalikan pikiran saudara, sehingga saudara tidak dapat berbuat apa-apa sepanjang hari itu. Oleh sebab itu dikatakan apa yang perlu kita lakukan, saudaraku? Apa yang kita perlu lakukan, saudaraku, tentang hal kekhawatiran ini? Dikatakan ada nasihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah nasihat dalam firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-16. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Firman Tuhan sudah menasihatkan kepada saudara dan saya. Jangan. Itu jangan artinya jangan dilakukan. Dan jangan saudara khawatir tentang apapun juga. Sebab sejelas dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apapun bentuk kekhawatiran yang saudara hadapi sepanjang hari, firman Tuhan memberikan nasihat kepada saudara di dalam Filipi 4 ayat 6. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara buat daftar dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, kehidupan sosial saudara. Buat daftar, pasti itu banyak satu lembar daftar daripada kekhawatiran itu. Namun saudaraku, Tuhan tahu keadaan kita ini siapa. Yang tadi dikatakan narasi yang awal dari tema itu, bahwa kekhawatiran itu memang sudah melekat dalam diri manusia.
Arti dari melekat itu, kalau dapat saya bisa gambarkan, satu pohon itu ada tanaman lain yang melekat di situ, yang menyatu, yang tak kelihatan, seperti pohon itu. Demikian hal manusia, kekhawatiran itu melekat dalam diri kita. Orang lain gak tahu, saudaraku, bahwa ada lekatan-lekatan kekhawatiran itu dalam dirimu. Apa itu namanya di pohon? Benalu, betul ya? Benalu itu dia melekat ke pohon itu, saudaraku. Kalau saudara gak betul-betul teliti, itu seakan-akan ya pohon itu. Tapi saudaraku, benalu itu melekat, dia tidak memiliki fungsi kepada pohon itu. Justru dia akan merusak pohon itu lambat atau cepat. Karena sifatnya dia melekat dan hidup dari pohon itu. Dan akan terikat dan akan rusak lama-lama. Nah demikian saudaraku nasihat firman Tuhan. Katakan jangan, saudaraku. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Daftar saudara terlalu banyak. Ingat firman ini. Bahwa jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun alasanmu tentang kekhawatiranmu dalam hidup ini. Sehingga kau tidak melangkah sepanjang hari ini dengan sebuah kepastian. Tetapi dengan kekhawatiran. Saudaraku, nanti kita akan lihat apa itu kekhawatiran itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bisa melihat di sini, saudaraku. Orang yang khawatir. Itu tertulis di dalam Amsal 25 ayat 26. Orang khawatir tentang kekhawatiran itu tertulis di dalam firman Tuhan di dalam Amsal 25 ayat 26. Dikatakan seperti apa? Mungkin kita tidak sadar, saudaraku. Tapi ketika kita tahu dari firman Tuhan, memang aku memiliki kekhawatiran itu. Seperti awal tadi dikatakan bahwa itu melekat dalam diri manusia. Dan firman itu sudah menulis di dalam Amsal, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Inilah keberadaan orang yang khawatir. Dikatakan, kalau dikatakan mata air keruh, kalau sumber mata air kotor. Berbicara tentang air yang jernih, bening, itu saudara bisa tembus. Kalau saudara lihat di akuarium yang besar, sekalipun airnya itu banyak gitu saudara, ikan-ikannya di sana pun saudara bisa lihat. Kenapa? Karena jernih, bening, bersih. Tapi bayangkan saudaraku, kalau hidup saudara dan saya dikatakan orang yang penuh kekhawatiran itu, lalu Amsal berkata seperti itu. Seperti mata air yang keruh. Gak ketok didelok burek hidup kita. Ya. Penuh dengan apa? Penuh dengan kotoran dan kekhawatiran itu, hidup kita jadi burek. Dilihat orang gak jadi berkat. Karena apa? Karena penuh dengan kekhawatiran. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah keberadaan orang yang khawatir, saudaraku. Jangan sampai hidup kita seperti apa kata Amsal ini, saudaraku. Hidup kita sekalipun casingnya, ya penampilannya, orang bilang wah bening, kinclong, celing, wah bersih gitu ya. Tapi jerone butek, keruh. Amsal yang berkata loh saudara, bukan saya pun ingin belajar seperti Amsal itu. Jangan sampai hidup saya jadi keruh dan kotor seperti mata air maupun air yang kotor, sumber mata air yang keruh itu. Jangan sampai saudara. Karena itu melambangkan kehidupan kita sebagai orang yang penuh kekhawatiran dalam hidup ini. Nah oleh sebab itu saudara, kita terus belajar mengetahui apa itu kekhawatiran saudaraku. Dikatakan di situ bahwa orang yang khawatir itu seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Demikian orang yang benar. Loh, saudara ini sudah dikatakan orang benar loh.
Tapi bagaimana saat saudara dikatakan kotor dan keruh seperti orang yang khawatir itu, saat saudara berhadapan dengan orang fasik dikatakan. Nah, ini kok lucu jadi ya. Saudara ini orang benar, orang yang sudah dibenarkan, sudah ditebus dosanya, jadi orang benar, jadi keruh dan butek di hadapan orang fasik. Bukankah orang fasik mestinya yang seperti itu? Tapi justru saudara yang dikategorikan sebagai orang yang benar itu, saat saudara berhadapan dengan orang fasik, butek hidup kita. Gimana sih? Itulah perlunya kita belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa hanya iman itu yang dapat mengusir kekhawatiran itu. Dan nanti kita akan belajar bentuk-bentuk dari iman seperti apa yang dapat mengusir kekhawatiran itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita orang benar bukan? Amin. Saya tahu saudara orang benar, tapi jangan seperti itu saudara. Kita jadi keruh, butek di hadapan orang fasik. Seperti apa kata Amsal ini saudara? Ya, khawatir di hadapan orang fasik saudaraku. Padahal orang fasik itu saudara, nah seperti itu saudara. Siapa orang fasik yang saudara di hadapan saudara menjadikan hidup saudara jadi budak dan kotor itu? Orang fasik dikatakan di situ apa? Orang berdosa, orang fasik. Sedangkan saudara, orang betul orang berdosa, tapi orang yang sudah ditebus dari dosa. Amin. Jadi orang benar. Masa kita di hadapan orang fasik jadi budak? Enggak saudara, karena orang fasik itu dikatakan bahwa orang berdosa dia, tapi tidak mau mengakui dosanya. Nah ini, orang fasik ini, jahat, orang fasik ini, saudaraku, begitu angkuhnya dia. Dia orang berdosa, tapi dia tidak mengakui dosanya. Apa gitu dengan kita? Enggak. Saudara menyadari, dan saya menyadari saya memang orang berdosa. Tapi saya tahu bahwa dosa saya sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Saya tahu karena saya orang berdosa, tapi saya akui saya berdosa, saya sudah diampuni Tuhan menjadi orang benar. Tidak seperti orang fasik ini saudara. Tidak. Orang berdosa tapi tidak mau mengakui dosanya. Apalagi orang fasik saudara. Dikatakan orang tidak beriman. Loh saudara beda. Saudara datang ke sini bukan orang tidak beriman. Saudara adalah orang beriman kepada Yesus Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bukan orang tidak beriman. Orang fasik, orang tidak beriman, tahu keberadaan Tuhan, tetapi tidak taat. Beda dengan saudara. Amin. Sehingga kalau saudara tidak seperti orang ini, saudara hidup saudara pasti bening, kinclong-kinclong seperti air, tidak keruh, tidak kotor. Amin, saudaraku, tidak dipenuhi dengan kekhawatiran yang membentuk sebuah kekotoran dan kekeruhan itu dalam hidup manusia. Nah itulah gambaran orang fasik. Jangan sampai dikatakan seperti awalnya tadi bahwa kalau orang benar itu bisa jadi budak di hadapan orang fasik. Jangan saudaraku. Tapi saudaraku, biarlah orang fasik itu dalam keberadaannya seperti itu. Tapi hidup saudara dan saya adalah orang yang sudah dibenarkan. Berbahagialah saudara kalau ada di tempat ini, saudara disebut orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ini beratnya saudaraku. Orang fasik itu. Dan kekhawatiran itu memang saudaraku luar biasa. Harus dilawan. Tema mengajarkan secara garis besar bahwa iman itu yang dapat mengusir kekhawatiran. Saudaraku, kekhawatiran itu seperti apa? Itulah kekhawatiran. Saya tulis di situ kekhawatiran itu yang pertama adalah khawatir adalah takut. Sama itu, 1 kali 3 uang, sama podo wae. Dikatakan bahwa itu pun melekut dalam diri manusia. Ada definisi daripada kekhawatiran itu, yaitu takut, gelisah, cemas.
takut, gelisah, cemas itu terus melekat dalam diri manusia. Mengapa demikian, saudaraku? Karena dikatakan kekhawatiran itu dikatakan sangat mencemaskan. Dan itu khawatir adalah terhadap sesuatu hal, dikatakan ya, sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Nah, ini aneh juga, belum pasti, saudaraku. Gak sido di pasar, belum pasti gak sido kerja, belum pasti gak sido keluar rumah. Karena apa? Karena kekhawatiran itu tadi. Karena kekhawatiran itu definisinya adalah takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Belum pasti loh, saudara. Kok gak mau bekerja hari ini, khawatir gitu ya? Jangan, saudara. Yakin, amin. Pasti Tuhan tolong. Lawan dengan iman seperti tema itu. Usir iman dengan kekhawatiran itu. Saudaraku, lalu kekhawatiran adalah sikap berpikir berlebihan. Berlebihan. Pikir terus, dipikir terus. Belum pasti, saudaraku. Ya. Anakku besok sudah besar gimana ya? Apa dapat jodoh ya gitu. Pikir terus, khawatir. Jangan-jangan waduh jadi jomblo besok ya. Khawatir. Mau sekolah juga khawatir. Mau keluar juga khawatir. Mau kerja juga khawatir. Dipikir di sepanjang malam, mikir terus. Besok itu saya mau apa ya? Saya mau beli ini, pergi ke sini. Tapi dipikir semalam, jangan-jangan saya keluar rumah nanti ada orang jahat. Khawatir, saudaraku. Berlebihan. Katanya kekhawatiran adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang sesuatu masalah atau situasi. Ya, situasi kita seperti apa? Kalau kita lihat, ya dunia semakin hiruk pikuk, dikatakan ya. Di sana sini terjadi bencana alam, gempa bumi, macam-macam lah, kejahatan macam-macam lah. Nah ini dikatakan itu cemas dengan sesuatu masalah dan situasi. Sehingga itu terus melekat dalam hidup kita, kekhawatiran itu, saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi. Dan luar biasanya dari kekhawatiran yang perlu kita usir itu bukan dengan pergi, seperti ayam, anjing, kucing diusir, bukan, dengan iman. Dan luar biasanya mengapa kita mesti usir, dikatakan, saudaraku. Nah seperti ini fenomena sesuatu yang luar biasa dari kekhawatiran yang kita belajar mesti kita usir dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita usir. Karena ini sesuatu yang luar biasa. Fenomena yang sangat luar biasa dari kekhawatiran. Yang pertama dikatakan telah ada sejak manusia diciptakan jatuh dalam dosa. Maksudnya apa, saudara? Kekhawatiran itu sudah telah ada sejak manusia diciptakan jatuh dalam dosa. Saudara bisa melihat dalam kitab Kejadian. Pada waktu Adam dan Hawa, Allah berkata, jangan engkau makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Sebab pada waktu engkau memakannya, engkau akan mati. Tapi apa yang dilakukan Hawa? Ya, dirayu, digombalin sama si cecungu iblis. Ya itu ya, saudara. Wah dimakan, karena apa? Dilihat enak itu. Wah, bagus betul bentuknya, rasanya mesti nikmat itu. Jajali gitu ya. Makan, saudaraku. Betul, saudaraku. Nah sejak waktu itulah dikatakan bahwa telah ada kekhawatiran itu, telah ada sejak manusia diciptakan jatuh dalam dosa. Buktinya apa? Nah waktu setelah mereka makan, dan pada waktu itu dia dengar suara Allah sedang melangkah di taman itu. Mereka apa? Ketakutan, dikatakan. Kenapa? Khawatir dan takut ketahuan bahwa telah melanggar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jangan kau makan. Jadi waktu dia sembunyi, penuh kekhawatiran, takut kepada Tuhan yang melarang untuk memakan buah itu. Saudara ibu yang dikasihi Tuhan,
Jadi itu luar biasanya fenomena dari kekhawatiran ini saudaraku. Yang pertama adalah memang sejak manusia diciptakan jatuh dalam dosa sudah ada. Seperti awal dikatakan itu telah melekat di dalam diri manusia. Yang kedua apa? Terus berlanjut dalam kehidupan di dunia ini. Kekhawatiran itu terus mengikuti seiring perjalanan manusia. Sejak Adam dan Hawa terus sampai sekarang ini saudara duduk di tempat ini. Saya katakan itu ada. Kekhawatiran itu terus kejar. Buktinya, lah ya, waktu saudara tadi dalam rumah tangga, isu-isu bangun mau keluar aja khawatir. Ya toh, kan sudah ada sampai sekarang. Mau bekerja pun khawatir. Apa harus itu apa raya? Yang ada yang beli apa enggak? Rugi apa untung ya? Nanti ada penjahat datang ya? Khawatir, gitu ya. Jadi telah mengikuti berlanjut dalam kehidupan dunia ini seluruh aspek hidup manusia. Apapun aktivitas pekerjaannya dalam dunia ini, kekhawatiran itu terus akan mengikuti. Lalu dikatakan ketiga, tidak memandang usia, status dan jabatannya. Saudara berkata, wah aku sih muda, gak mikirin duit aku. Siapa bilang? Pasti dia ada kekhawatiran. Ya laki-laki waktu lagi seneng-seneng pacaran, jangan-jangan pacarku khawatir kan diambil orang gitu. Yang sekolah, aduh khawatir aku nanti bisa lulus apa enggak ya, aneh. Gitu. Loh itu saudaraku tidak memandang usia, status dan jabatannya. Yang kaya. Saya bilang tadi, bang akeh duitnya. Ataunya, waduh, ada berita, ATM bisa dibobol ya. Waduh, duitku kok bisa jebol nanti. Khawatir ya toh. Lalu apalagi saudaraku? Jabatan. Punya jabatan tinggi. Korupsi. Khawatir ketemu sampai KPK gitu ya. Ketemu. Khawatir. Hidupnya penuh kekhawatiran. Apapun memandang usia, status dan jabatannya, tidak jamin untuk bisa menutupi kekhawatiran itu. Terus ada, sekalipun orang lain tidak melihat. Karena butak lu mau, orang ketok saudara. Ya, tetap saudaraku, usia, status dan jabatannya, kekhawatiran itu luar biasanya fenomena, sesuatu yang luar biasa dari kekhawatiran itu. Tidak memandang usia, status dan jabatan, lalu sulit disembuhkan dan belum ada obatnya. Ini lagi ngomong tentang kesehatan ini. Penyakit saudaraku, ya pasti ditemukan. Ada virus COVID, gak lama ya, cuman sekalipun berapa tahun negara itu bisa menciptakan vaksinnya, gitu ya. Tapi saudaraku, namanya kekhawatiran ini, lo mulai dulu kok gak hilang-hilang saudaraku. Malah dulu gak bisa orang itu hilang kekhawatirannya. Orang batuk pilek ditemukan oleh medis, minum obat ini, sembuh sudah hilang. Tapi saudaraku, kekhawatiran itu gak disembuhkan, sulit dan tidak ada obatnya. Nah inilah kuncinya, hanya firman dan kuasa Tuhan yang bisa melenyapkannya. Apa itu? Memang kita itu tadi loh, iman mengusir kekhawatiran. Amin. Hanya itu saudaraku, hanya firman kuasa Tuhan yang dapat melenyapkan kekhawatiran itu saudaraku. Saudara, lalu saudara bertanya-tanya, iman seperti apa yang dapat mengusir kekhawatiran itu? Solusinya, so what? Gimana? Gimana terusan? Gimana Pak? Gimana iman yang mengusir kekhawatiran itu? Nah situ, selesaikan saudaraku. Yang pertama, ya, iman yang berbentuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya saudaraku, apapun status saudara, jabatan, status kekayaan saudara, jangan saudara membuat tinggi hati, meninggikan diri di hadapan Tuhan. Tetapi saat engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan itu, kau akan rasakan bahwa kekhawatiran yang terus itu terngiang-ngiang di telinga kita setiap hari. Kalau saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan,
Ya, ini menjadi solusi. Sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan perlu selalu kita miliki saat hidup kita diliputi kekhawatiran. Ayatnya yang ke-6 itu saudaraku. Ya, katakan seperti ini yang kita baca tadi, yaitu 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, amin. Jadi hal yang pertama, iman yang berbentuk merendahkan diri hadapan Tuhan itulah yang dapat mengusir kekhawatiran itu, karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya bahwa saudara dan saya lemah. Tangan Tuhanlah yang kuat yang dapat menolong dan menopang saudara terhadap kekhawatiran itu. Rendahkan diri. Saat engkau merendahkan diri, saudaraku, saudara akan ditinggikan. Artinya daripada ditinggikan itu, bahwa kekhawatiran itu, saya bisa bayangkan bahwa kekhawatiran itu hanya di dalam dunia. Amin. Saat engkau ditinggikan itu, saudara diangkat di dimensi yang lain. Amin. Karena di surga, saya katakan tidak ada kekhawatiran. Tapi sekalipun saudara masih ada dalam dunia ini, saat engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dimensimu akan terangkat jauh dari kekhawatiran dunia ini. Luar biasa firman dia. Luar biasa. Merendahkan diri itulah saudaraku, dia di hadapan Tuhan itulah yang paling penting saudaraku. Saudara, kenapa? Ini dikatakan seperti ini. Sikap merendahkan diri ini disertai dengan pengakuan bahwa tangannya yang kuat yang akan bekerja, kelemahan kita akan ditanggung oleh tangannya yang kuat. Jadi kita harus mengakui bahwa kita lemah. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, tangan Tuhan yang kuat itulah yang akan membantu kelemahan kita penuh dengan kekhawatiran itu. Haleluya. Sikap itu akan membawa kita mengalami berkat Tuhan berupa kesempatan ditinggikannya pada waktunya. Saya sudah katakan bahwa dimensi saudara, waktu saudara diangkat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sudah sedang diangkat ke dimensi yang lain, jauh daripada kekhawatiran itu saudara. Luar biasa. Itu hal yang pertama saudaraku. Solusi daripada mengusir kekhawatiran. Iman mengusir kekhawatiran. Iman dalam bentuk merendahkan diri. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua. Nah, hal yang kedua dikatakan bentuk daripada iman yang mengusir kekhawatiran itu dikatakan adalah membangun kewaspadaan dan kesadaran. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya engkau tidak penuh dengan kekhawatiran itu, bangunlah kewaspadaan dan kesadaranmu. Artinya jangan terlena. Jangan terlena akan dunia ini. Dalam kehidupan dalam dunia ini, saudaraku, kita perlu waspada. Dalam kondisi apapun, saudaraku, dalam situasi apapun, kita perlu waspada dan kita perlu sadar, jangan terlena. Orang yang tidak waspada, berjalan pun di jalan raya, di dalam keramaian, dia mudah dijahatin orang. Dan orang yang tidak sadar, itu artinya terlena, dia tidak sadar, dia tidak tahu harus buat apa. Seperti orang tidur. Ya, dipanggil kadang kalau nggak sadar ya panggil sampai kapanpun nggak bangun dia. Nah, itulah perlunya hal yang kedua, iman yang mengusir kekhawatiran dalam bentuk membangun kewaspadaan dan kesadaran kita. Artinya hidup kekristenan itu jangan terlena. Sekalipun kita punya harta banyak, punya jabatan tinggi, masih kita kuat, masih muda, jangan terlena. Karena ada sebuah narasi yang sering dikatakan Tante Sulaiman, jangan engkau bangga engkau dengan engkau muda, karena karena orang mati tidak harus tua. Jangan bangga dengan harta kekayaanmu yang ada, karena orang mati tidak harus miskin. Jangan bangga dengan kekuatan kesehatan, karena orang mati pun tidak harus sakit.
Nah, oleh sebab itu perlu membangun kewaspadaan kesadaran dalam hidup kita, saudaraku. Sikap yang lain yang perlu kita pelihara adalah membangun kewaspadaan dan kesadaran. Berjaga-jaga, saudaraku. Seperti yang firman Tuhan katakan itu, saudaraku, ya, dikatakan dalam ayat 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 sekarang. Selalu waspada. Dikatakan seperti ini, saudaraku, sadarlah dan berjaga-jagalah. Dikatakan perlu sadar dan berjaga-jaga dan waspada karena apa? Lawanmu. Apa lawan kita? Lawan kita salah satu bentuk adalah kekhawatiranmu. Yang saya definisikan tadi, bentuk-bentuk kekhawatiran itu ada ketakutan, ada kecemasan, dan lain sebagainya. Nah, dikatakan sadar dan berjaga-jagalah lawanmu. Kekhawatiranmu itu menjadi lawanmu. Lawan. Menjadi lawanmu. Dia dikatakan lawanmu, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi lawan saudara bukan saudara yang sama-sama duduk di sini. Siwa-siwaan, gak nyopo, gak cocok aku lungguaniku. Bukan, saudara. Bukan. Lawan saudara adalah kekhawatiran yang setiap hari mengikuti kau dan saya. Amin. Itu lawan saudara. Dia katakan si iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, keliling terus. Di mana kau berada, kau dibisikin. Hati-hatilah. Hati-hati, jangan kamu keluar, hati-hati, kamu kerja, hati-hati, kamu ke sana, hati-hati. Khawatir terus, saudara. Ya, karena memang dia lawan kita, saudaraku. Si iblis itu bukan sahabat kita. Kalau sahabat kita Yesus, amin, Tuhan. Sahabat kita, saudaraku. Ya, dia mengaum-ngaum. Karena bentuk dari kekhawatiran itu lawan kita, yaitu kekhawatiran itu macam-macam, saudara. Ya. Katakan situ, saudaraku, kekhawatiran, manifestasi daripada iblis. Tadi dikatakan bahwa lawanmu si iblis. Nah, si iblis itu, saudaraku, bermanifestasi dalam bentuk salah satunya kekhawatiran. Manifestasi daripada iblis yang mengaum-ngaum tiap hari mengelilingi kau dan aku. Salah satu yang kita pelajari pagi ini adalah terus dia berbentuk kekhawatiran, mengikuti kau. Apalagi ketakutan. Pokoknya takut segalanya, takut terus ya. Lalu kebimbangan, mengerjakan sesuatu gak pasti, gelisah, kecemasan. Itu bisa terlihat orang yang cemas, gelisah, kadang keringat dingin keluar. Saya punya teman seperti itu, saudaraku, sering keluar keringat dingin, takut, gemetar. Itu dikatakan adalah manifestasi daripada iblis. Salah satu bentuk dari iblis. Jadi iblis itu enggak seperti yang dulu saya bayangkan. Ya, saya rambutnya dawa hitam, gak karuan, gak tahu disisiri. Seperti itu. Motonya lebar, bundel gede saember, merah gitu, udah segede, compang-camping, menakutkan, brewok di bawah pohon. Sehingga waktu kecil kita takut, saudara, kalau berjalan di bawah pohon besar. Ono setan, ono iblis. Saudara yang dikasih Tuhan, manifestasi zaman sekarang daripada manifestasi iblis ini adalah kekhawatiran. Ini salah satu yang kita sedang belajar pagi ini. Selain ketakutan, kebimbangan, kegelisahan, kecemasan, dan keraguan. Banyak hal, saudara, manifestasi daripada iblis itu yang bisa menyusup, masuk dalam ranah-ranah kehidupan saudara dan saya. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan saudara, dalam kehidupan saudara, manifestasi iblis itu tidak yang menakutkan. Tidak seperti orang gila yang tidak pernah mandi, rambutnya tidak karuan, menakutkan, sehingga saudara harus berlari-lari. Enggak, saudara. Ya, kalau seperti itu, saudara akan lari.
Tapi justru seringkali manusia itu akrab dengan kekhawatiran. Gini nabubu, mulai sepanjang malam dikeloni terus khawatir, tidur gak tidur, besok mau punya rencana ini tapi dipikirin berlebihan. Itu agak bentuk kekhawatiran yang diciptakan oleh iblis, dikeloni satu malam. Ya, kalau bentuknya seperti iblis beneran yang kita gambarkan waktu kecil, ya, yang menakutkan itu lari saudara, lari, betul dong? Tapi anehnya saudaraku, manusia malah akrab dengan kekhawatiran. Nah ini yang nggak boleh saudara. Firman Tuhan, tema kita melarang iman harus mengusir kekhawatiran itu. Amin. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah manifestasi daripada kekhawatiran, ya, yang bisa berbentuk apa saja saudaraku dalam kehidupan saudara dan saya. Sini tuliskan, setiap saat kita harus membangun kesadaran, kewaspadaan, karena lawan kita si iblis selalu mencari kesempatan untuk menyerang. Iblis digambarkan seperti singa itu. Ya. Kalau singa di kebun binatang sudah nggak takut karena ada jerujinya. Tapi singa yang dimaksud di sini adalah iblis yang siap melulur, mengaum-ngaum, menebarkan kekhawatiran itu dalam diri manusia. Dan itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Harus dengan iman yang berbentuk memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saudaraku, kekhawatiran bisa menjadi celah di mana serangan iblis dilancarkan bagi kita, karena itu kita harus selalu waspada. Perlu saudaraku, kewaspadaan itu dibangun, ya. Dan hal yang ketiga saudaraku, solusi dari bentuk daripada iman yang bisa mengusir kekhawatiran itu, yang ketiga adalah memiliki iman, keteguhan dalam iman. Nonsense saudaraku, orang yang dikatakan orang tidak beriman, fasik itu pun dia bisa melawan. Tapi kalau saudara bangun memiliki iman yang teguh itu saudaraku, saudara pasti si jahat yang dikatakan bisa menggunakan kekhawatiran itu terus-menerus melancarkan serangan menjatuhkan iman, itu hanya bisa dikalahkan kalau saudara dan saya memiliki iman yang teguh kokoh di dalam Tuhan. Amin. Seperti di dalam ayat yang dikatakan iman yang teguh, 1 Petrus 5 ayat 9. Ini ayat yang ketiga, yang terakhir. Lawanlah dia, ya. Lawanlah dia. Siapa yang kita lawan? Bukan saudara seiman kita ataupun orang-orang manusia seadanya, tidak. Lawan dia itu kekhawatiran saudaraku. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, bukan dengan usia muda, bukan dengan status ekonomi saudara, bukan status jabatan saudara yang bisa melawan kekhawatiran itu, tidak. Tapi dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh, itu kata tema kita. Iman dalam iman yang dapat melawan kekhawatiran itu, yaitu bentuknya tadi yang pertama merendahkan diri. Dan ini tadi memiliki iman yang teguh. Karena apa dikatakan lawan dia kekhawatiran ini dengan iman yang teguh? Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia. Siapa saudaramu di seluruh dunia? Ya seluruh manusia di dunia. Kalau skop yang kecil, ya kita yang duduk di ini. Bahwa saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Apa yang ditanggung penderitaan yang sama, sama-sama punya kekhawatiran. Amin. Nah, itu saudaraku yang bisa hanya dilawan dengan iman yang teguh. Haleluya. Hanya bisa dilawan dengan iman yang teguh. Karena yang pertama, bentuk iman yang bisa mengusir kekhawatiran itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, selalu sadar dan waspada, jangan terlena. Dan yang ketiga adalah memiliki iman yang teguh. Hampir selesai, silakan pemain musik. Selanjutnya saudaraku, dikatakan memiliki iman yang teguh itu adalah dikatakan
Rasul Petrus menyatakan bahwa kita harus melawannya dengan iman yang teguh. Semua orang percaya mengalami serangan yang sama. Apa itu serangan yang sama? Dikasih kekhawatiran itu. Gak ada yang beda. Gak besar, gak kecil, yang tua, yang muda, yang kaya, miskin, semua rata dikasih oleh iblis bentuk kekhawatiran yang sama. Haleluya. Semua orang percaya mengalami serangan yang sama, tetapi mereka yang memiliki iman yang teguh akan mengalami kemenangan. Sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai kepada dia. Jangan kamu khawatir tentang hidup ini, karena dengan iman itulah sudah dapat menang atas segala kekhawatiran itu. Dan oleh sebab itu, mari saudaraku, untuk mengakhiri renungan pagi hari ini, kita sama-sama yakinkan hati kita dengan satu pujian. Jangan kamu khawatir. Tahu dong, mau sekolah anak minggu bisa. Jangan kamu khawatir. Burung di udara, na gitu ya. Oke, siap. Ya, iramanya yang tadi yang enak itu. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Jangan kamu khawatir, di udara ada pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Oh, jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir. Sekali lagi, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Haleluya. Lambaikan tanganmu. Tidak khawatir. Amin. Amin. Sekali lagi. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, Apa yang kau makan minum pakai. jangan kamu khawatir. Bapa di surga melihat. Ku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, Bunga di padang dia hiasi. aku tidak khawatir. Apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini, Tuhan. Kami lewati hari-hari ini dalam dunia ini, sekalipun banyak bentuk-bentuk kekhawatiran, manifestasi daripada iblis terus itu mengikuti kehidupan kita orang percaya. Namun kami percaya bahwa Tuhan memberi kekuatan kami, yaitu iman, yang kami merendahkan diri. Kami sadar selalu waspada, dan kami memiliki iman yang teguh, maka kekhawatiran itu akan musnah, sirna dalam kehidupan kami, dan kami berjalan dengan Tuhan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Yesus. Semua orang percaya katakan amin.